Kali ini kita akan bahas matematika SMA kelas 10 bab 5 persamaan dan fungsi kuadrat latihan 5.10 nomor 1 sampai dengan 3 halaman 166. Soal nomor 1, bandingkan fungsi linear dengan fungsi kuadrat. Ini tabelnya. Apakah untuk setiap detik perubahan jarak sama untuk kedua fungsi tersebut? Jelaskan. Di sini sumbu X ya, ini diwakili oleh waktu, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah jarak tempuh. Ya, jadi ini adalah sumbu X-nya, sedangkan jarak tempuhnya ini sebagai sumbu Y. Nah, tabel di atas membentuk fungsi linear Y sama dengan Fx sama dengan 2X. Yang ini ya, bisa kita lihat. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 0. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya 2, berarti 2X. Nah, kalau X-nya 2, Y-nya 4, berarti 2X, berarti 2 kali 2, 4. Benar ya, sampai sini. X-nya 6, berarti kalau 2X, berarti 2 kali 6, berarti Y-nya 12. Jadi benar, ini fungsi linearnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan 2X. Dan fungsi kuadratnya Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat plus 2X. Di sini bisa kita lihat, ini diperoleh dari mana? Ini sebenarnya saya menerka-nerka, tanpa melalui hitungan saja ini sudah kelihatan ya. Untuk yang fungsi kuadrat, ini X-nya 1, berarti 1 kuadrat itu 1 ditambah 2 dikalikan 1, berarti 2. 1 tambah 2 berarti 3 ya. Kemudian ini 2 kuadrat 4, kemudian ditambah 2 kali 2 4, berarti 8. Yang ini 3 kuadrat 9 ditambah 2 kali 3 6, 9 tambah 6 15. Seterusnya sampai sini 6 kuadrat 36, 2 dikalikan 6 12, berarti 36 ditambah 12 hasilnya benar 48 ya. Jadi di sini karena persamaan linear dan persamaan kuadratnya ini cukup mudah untuk ditebak, maka langsung saja saya tebak tanpa menggunakan perhitungan ya. Kesimpulannya adalah untuk fungsi linear Y sama dengan Fx sama dengan 2X yang ini, setiap bertambah 1 detik, ini setiap pertambahan 1 detik, maka jarak tempuhnya bertambah 2 meter. Jadi di sini 0 tambah 2 meter 2, 2 tambah 2 meter 4, 4 tambah 2 meter 6, 6 tambah 2 meter 8, dan seterusnya. Dengan kata lain, pertambahan jaraknya konstan. Jadi konstan, yaitu bertambah 2, pertambahannya sama. Untuk fungsi kuadrat Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat plus 2X, yang ini, setiap waktu bertambah 1 detik, maka jarak tempuh akan bertambah pula. Di sini bisa kita lihat bertambah dari 0, 3, 8, 15 dan seterusnya. Tetapi pertambahan jaraknya tidak konstan. Jadi tidak, jarak antara pertambahannya itu tidak sama. Yang di sini 0 sampai 3 itu 3, 3 sampai 8 itu 5, jaraknya 8 sampai 15 itu 7, 15 sampai berapa nih? 24 itu pertambahannya 9 ya. Jadi tidak sama pertambahan antara setiap detiknya. Jadi seperti itu. Kemudian soal nomor 2. Tabel di bawah menunjukkan hubungan antara kelajuan mobil dengan efisiensi bahan bakar. Buatlah pendekatan grafik fungsi kuadrat dengan Px adalah penghematan bahan bakar dan X adalah kelajuan mobil. Berapa kelajuan yang menghasilkan penghematan maksimum? Jadi di sini X-nya ini adalah kelajuan mobil, yang ini X ya. Sedangkan bahan bakar ini adalah Y di sini atau Px atau Fx sama ya, sebagai fungsi kuadratnya. Sumbu nilai Y dari fungsinya. Jadi gambar seperti ini, yang X itu kelajuan, sumbu X itu kelajuan yang ini, sedangkan sumbu Y ini adalah bahan bakarnya ya. Di sini saat kelajuan 16, penghematan bahan bakarnya adalah 7,5 ya di sini. Kemudian saat kelajuannya 32, di sini bahan bakarnya di sini 10,2 ya 10,2. Kemudian saat
kelajuannya 48 di sini ya. Di sini bahan bakarnya adalah 12,2. Kemudian saat kelajuannya 64 di sini ya, bahan bakarnya adalah 13,2. Saat kelajuannya 80, bahan bakarnya di sini 13,5 ya. Nah, dari sini ke sini itu terus naik. Setelah mencapai 80 ini akan turun ya. Ini titik puncaknya. Setelah itu saat 96 kelajuannya ini bahan bakarnya 12,8. Nah, di sini mulai turun ya. Jadi benar 80 ini adalah titik puncaknya. Saat kelajuan 80 ini adalah titik puncaknya dengan bahan bakarnya adalah di sini 13,5 ya. Dari grafik tersebut bisa dilihat bahwa kelajuan 80 km per jam yang ini ya, atau di tabel itu di sini akan menghasilkan penghematan maksimum bahan bakar yaitu sebesar 13 km per liter. Ini di sini 80, sedangkan di sini penghematan bahan bakarnya start di sini 13,5 km per liter. Soal nomor 3. Bandingkan fungsi eksponen dengan fungsi kuadrat. Apakah fungsi eksponen mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum? Fungsi eksponen tidak memiliki nilai minimum atau nilai maksimum, sedangkan fungsi kuadrat pasti memiliki nilai minimum atau nilai maksimum. Ya, salah satu contoh fungsi eksponensial seperti ini. Ya, jadi ini terus, ya, nilainya itu terus. Jadi tidak bisa ditentukan nilai maksimum, nilai minimumnya. Begitu juga yang ini terus ke atas. Nah, titik puncaknya tidak ada karena di sini titik puncak maksimumnya ini tidak ada karena ini terus berkelanjutan. Sedangkan ini juga titik puncak minimumnya juga tidak ada karena ini terus berkelanjutan. Sedangkan untuk fungsi kuadrat seperti ini titik puncak maksimum atau nilai maksimum ya. Karena di sini puncak tertingginya, setelah itu turun. Dari awalnya naik, kemudian sampai sini titik puncak maksimum, kemudian turun lagi. Berarti di sini adalah titik puncak maksimum. Kalau nilai minimum, grafiknya dibalik, terbuka ke atas seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Awalnya misalkan yang minimum itu awalnya turun sampai ke titik tertentu ke nilai minimumnya, kemudian grafiknya naik lagi. Itu nilai maksimum. Nilai minimum. Yang ini maksimum, sedangkan kalau terbalik ke bawah, terbuka ke atas seperti ini, itu grafiknya memiliki nilai minimum. Demikian pembahasan latihan 5.10 nomor 1 sampai dengan 3 halaman 166. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.